Pernah kepikiran nggak kenapa sih kita ngiket tali sepatu selalu dengan cara yang sama? Atau kenapa kita otomatis ngambil rute yang itu-itu aja pas berangkat kerja, padahal mungkin ada jalan lain yang lebih cepat? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas ilmu di balik kebiasaan dan gimana kebiasaan itu ngebentuk hidup kita, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Kutipan ini benar-benar bikin kita mikir ya, kalau sebagian besar tindakan kita itu ternyata cuma kebiasaan, terus seberapa besar sih kendali kita atas hidup kita sendiri? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau otak kita nggak bisa lagi bikin memori baru? Setiap orang yang kita temui rasanya seperti orang asing. Setiap hari jadi hari pertama. Apa yang bakal terjadi sama kita? Jawabannya, nah, ini yang bakal bikin Anda kaget. Untuk bisa paham soal kebiasaan, kita perlu kenalan dulu sama seorang pria bernama Eugene Pauli. Kisahnya, meskipun tragis, justru jadi kunci yang membuka pemahaman luar biasa tentang cara kerja otak kita. Jadi, ceritanya gini, ada infeksi virus parah yang merusak bagian otak Eugene. Akibatnya, fatal banget. Dia nggak bisa nginget apapun lebih dari beberapa detik. Bayangin, saking parahnya, dia sampai nanya ke istrinya, "Michael itu siapa?" Padahal Michael itu nama anaknya sendiri. Nah, disinilah letak misterinya. Aneh banget kan, gimana bisa seorang pria yang bahkan gak bisa ngegambar denah rumahnya sendiri, yang secara sadar gak tahu dapurnya di mana, tapi kok bisa ya dia jalan ke kamar mandi sendiri tanpa nyasar? Dia bahkan bisa jalan-jalan keliling komplek dan selalu balik ke rumah dengan selamat. Pasti ada sesuatu lain yang bekerja kan? Sesuatu yang gak butuh ingatan sadar. Misteri Eugene ini bikin para ilmuwan penasaran banget. Kalau bukan ingatan, terus apa dong yang nuntun Lia? Dan ternyata, jawabannya justru datang dari tempat yang nggak terduga. Dari lab di MIT, dari otak seekor tikus. Eksperimennya simpel banget kok. Jadi ada tikus yang ditaruh di belakang sebuah sekat. Pas ada bunyi klik, sekatnya kebuka. Dan si tikus harus nemuin sepotong coklat di ujung labirin. Tapi yang keren, mereka nggak cuma ngeliatin tikusnya lari, mereka ngintip aktivitas di dalam otaknya. Oke, sekarang kita lihat hasil intipannya. Di gambar kiri, ini otak si tikus pas pertama kali nyoba. Wah, sibuk banget kan kerja keras, penuh aktivitas. Tapi coba deh lihat gambar kanan. Setelah diulang-ulang puluhan kali, aktivitas otaknya anjlok drastis, seolah-olah otaknya masuk mode autopilot. Cuma aktif pas awal denger bunyi klik sama pas akhir nemu coklat. Nah, ini dia kuncinya. Proses ini namanya chunking. Otak kita itu super efisien, nggak mau buang-buang energi. Jadi, serangkaian tindakan yang ribet, kayak nyari coklat di labirin atau nyetir mobil, dijadiin satu paket otomatis. Dan yang ngurusin semua ini, itu adalah bagian otak purba yang namanya ganglia basalis. Inilah pusat autopilot di otak kita. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya otak tahu kapan harus nyalain si autopilot ini? Nah, jawabannya ini adalah momen ahanya. Penemuan ini nggak cuma ngejelasin soal tikus di lab, tapi juga misteri Eugene Pauli. Dan ini adalah cetak biru dari semua kebiasaan yang pernah kita punya. Namanya adalah lingkaran kebiasaan atau the habit loop. Ini tuh semacam siklus 3 langkah sederhana yang terus-menerus berputar di otak kita. Dan inilah yang menciptakan sekaligus memperkuat semua kebiasaan kita sehari-hari. Gimana cara kerjanya? Gini nih, pertama, ada petunjuk atau cue. Ini pemicunya, bisa apa aja. Waktu, lokasi, perasaan yang ngasih sinyal ke otak, waktunya beraksi. Kedua, ada rutinitas, alias tindakannya itu sendiri. Dan terakhir, ini yang paling penting, ada ganjaran atau reward. Sensasi enak yang bikin otak mikir, wah ini asik, lain kali kita ulangi lagi ya. Kerennya, diagram simpel ini bisa ngejelasin semuanya loh. Buat si tikus, petunjuknya bunyi klik, rutinitasnya lari di labirin, dan ganjarannya coklat. Buat Eugene, petunjuknya mungkin pemandangan pohon tertentu di jalan, rutinitasnya belok, dan ganjarannya rasa nyaman karena udah sampai rumah, walaupun dia nggak sadar kenapa dia bisa sampai di sana. Oke, sekarang kita udah tahu cara kerjanya. Tapi, ternyata lingkaran kebiasaan ini nggak cuma terjadi gitu aja. Ia bisa diciptakan dan direkayasa. Kita akan lihat salah satu contoh paling legendaris dalam sejarah, gimana satu kebiasaan berhasil dijual ke satu negara penuh. Percaya nggak? Dulu di awal tahun 1900-an, hampir nggak ada orang Amerika yang sikat gigi. Itu bukan kebiasaan umum. Aneh kan? Tapi cuma dalam 10 tahun semuanya berubah drastis. Dari cuma 7% jadi 65%. Gara-gara siapa? Seorang jenius iklan bernama Claude Hopkins dan produknya Pepsodent. Gimana caranya?
Hopkins ini jago banget soal lingkaran kebiasaan, dia tahu dia butuh petunjuk yang simpel dan dirasain semua orang. Dan dia nemuin lapisan film di gigi. Iklannya jenius banget. Dia cuma bilang, coba deh raba gigi kamu pakai lidah. Kerasakan ada lapisannya, tiba-tiba semua orang jadi sadar. Terus rutinitasnya, ya sikat gigi pakai Pepsodent. Dan ganjarannya, bukan soal gigi sehat, itu terlalu abstrak. Ganjaran yang dia tawarkan simpel, senyum menawan. Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Hopkins nggak cuma bikin lingkaran kebiasaan, dia menciptakan keinginan atau craving. Otak kita itu nggak cuma mau ganjarannya, tapi mulai ngidam antisipasi dari ganjaran itu. Rasa seger dan kesemutan setelah sikat gigi jadi identik dengan senyum menawan. Nah, keinginan untuk ngerasain sensasi itulah yang mendorong lingkaran kebiasaan, mengubah sikat gigi dari sebuah tugas jadi kebutuhan di alam bawah sadar. Jadi, mulai dari cerita Eugene yang nggak punya ingatan, tikus di lab, sampai iklan pasta gigi nasional, semuanya nunjuk ke satu kesimpulan penting. Kalau kita paham cara kerja kebiasaan, kita punya kekuatan buat mengubah kebiasaan itu. Kutipan ini ngejelasin dengan pas banget. Kita nggak bisa gitu aja menghapus kebiasaan buruk. Jejak sarafnya di otak tuh tetap ada. Tapi, kita bisa bangun jalan tol baru yang lebih kuat untuk mengalahkan jalan tikus yang lama. Istilahnya, kita timpa kebiasaan lama dengan yang baru. Inilah inti dari semua ini. Kita nggak terjebak kok. Asal kita bisa identifikasi apa petunjuk yang memicu kebiasaan buruk kita dan apa ganjaran yang sebetulnya kita cari, kita bisa dengan sadar menyisipkan rutinitas baru yang lebih baik. Kendalinya ada di tangan kita. Jadi sekarang saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Coba pikirin satu aja kebiasaan dalam hidup Anda yang pengen diubah. Coba deh identifikasi apa pemicunya, apa ganjaran yang Anda dapat, dan yang paling penting, rutinitas baru apa yang bisa Anda selipkan di tengah-tengahnya. Karena kekuatan untuk merancang ulang kebiasaan ada di tangan Anda.